Kita menginjak sesi 2 di MPAS hari pertama SMK Ibu S. Sumaharmanto Jatipurno, yaitu pemaparan mengenai wawasan Wiyata Mandala oleh Bapak Suparmo, yang kemudian akan dilanjutkan dengan pemaparan cara belajar efektif dan menyenangkan di masa pandemi oleh Bapak Sigit Hantara SPD selaku Guru BK SMK Ibu S. Sumaharmanto Jatipurno. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, anak-anak siswa baru di kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah di SMK Ibu S. Sumaharmanto Jatipurno tahun pelajaran 2021-2022. Oke, perkenalkan, saya di sini Suparmo, manajemen kendali mutu di SMK Ibu S. Sumaharmanto Jatipurno. Untuk pagi ini saya ingin memberikan materi tentang wawasan Wiyata Mandala. Kita jelaskan satu persatu di mana pengertian dari wawasan. Wawasan berarti cara meninjau atau cara memandang, cara melihat, cara tanggapan indrawi terhadap suatu ataupun lingkungan. Wiyata berarti pendidikan. Mandala berarti adalah lingkaran, bundaran, bulatan ataupun lingkungan. Wawasan Wiyata Mandala adalah cara memandang sekolah sebagai lingkungan pendidikan dan pembelajaran. Sekolah di sini sebagai lingkungan pendidikan dan pembelajaran. Maka sekolah mengemban misi pendidikan. Oleh karena itu, sekolah tidak boleh digunakan untuk tujuan-tujuan di luar bidang pendidikan yang perlu kita ingat. Yang kedua, sekolah harus benar-benar mencari ciri khas masyarakat belajar di dalamnya. Selanjutnya, sekolah terus-menerus menggali, mengenal, memahami, menyadari, menguasai, menghayati, dan menyampaikan nilai-nilai positif yang ada pada sekolah. Sekolah menjadi suri teladan masyarakat sekitar karena misi pendidikan itu sendiri. Isi wawasan Wiyata Mandala. Yang pertama, sekolah merupakan Wiyata Mandala ataupun lingkungan pendidikan. Yang kedua, wewenang dan tanggung jawab penuh di kepala sekolah. 3. Kerjasama antara guru dan orang tua murid. Yang keempat, guru di dalam maupun di luar sekolah harus mampu menjunjung tinggi martabat dan citra guru. Yang kelima, sekolah sebagai Wiyata Mandala harus bertumpu pada masyarakat sekitar. Peran siswa dalam Wiyata Mandala perlu kita ketahui bersama. Berperan secara aktif pada setiap kegiatan sekolah yang berhubungan dengan pendidikan. Yang kedua, wajib melaporkan segala gejala dan gangguan yang terjadi di sekolah kepada guru ataupun kepala sekolah. Yang ketiga, membantu terciptanya tata tertib di sekolah dengan mematuhinya. Yang keempat, siswa berusaha untuk memanfaatkan waktu seefisien mungkin dalam belajar. 5. Pemanfaatan fasilitas belajar yang ada sebaik mungkin dan menjaganya agar tetap dalam kondisi optimal. Yang keenam, mengikuti kegiatan-kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler yang membantu proses belajar mengajar. Ketujuh, siswa mengikuti kegiatan berorganisasi melalui OSIS. 8. Menghindari tindakan yang akan mengganggu ketertiban dan proses KBM. Berikutnya, sekolah sebagai kawasan Wiyata Mandala, di mana harus mempunyai 10 syarat yang harus dimiliki. 1. Keamanan. 2. Kekeluargaan. 3. Kedisiplinan. 4. Kerindangan. 5. Kebersihan. 6. Keindahan. 7. Kelestarian. 8. Ketertiban. 9. Kesehatan. 10. Keteladanan. Ingat, mari kita upayakan wawasan Wiyata Mandala ini agar sekolah dapat berfungsi sesuai dengan statusnya, yakni melaksanakan proses belajar mengajar sehingga tercapai tujuan pendidikan yang diharapkan dan pembinaan kehidupan yang sehat di kalangan siswa untuk menghadapi masa depan. Pendidikan itu luar biasa karena laksana air padang gersang. Pendidikan membantu memperluas cakrawala pandangan kita akan indahnya hidup dengan berbagai ilmu. Bersyukurlah
karena kita bisa menjadi bagian dari pendidikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat datang dan selamat bergabung di SMK Ibu S. Sumo Harmanto Jatipono. Tidak terasa hari ini kalian semua sudah menginjak kelas 10 SMK, dan hari ini adalah hari pertama kalian mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah. Di hari yang pertama MPLS kali ini, saya akan memberikan materi kepada kalian, yaitu tentang tips atau bagaimana belajar efektif selama pandemi. Tapi sebelum menginjak ke materi, perkenalkan dulu, saya Sigit Hantoro. Saya lahir di Wonogiri tanggal 15 Juni 1994. Saya di sini sebagai guru bimbingan dan konseling. Alamat saya Gambiranom Ismantoro, Wonogiri. Ya, itu tadi perkenalan singkat dari saya. Langsung lanjut ke materi kita. Tips belajar efektif selama pandemi. Yang pertama, gunakan kuota internet kalian dengan baik. Apa yang kalian lakukan dengan kuota internet kalian? Coba jujur. Nonton YouTube, Instagram, TikTok, main game Mobile Legends, Free Fire, atau malah nonton drama Korea. Di masa pandemi seperti ini, penggunaan HP atau gadget menggunakan kuota internet sangat urgent dilakukan, sehingga kalian perlu menghemat penggunaan kuota kalian. Jangan sampai kalian menggunakan kuota kalian untuk hal-hal yang tidak penting seperti yang saya jelaskan di atas tadi. Kemudian ketika guru kalian mengajak kalian untuk belajar digital ataupun menyuruh kalian mengerjakan tugas online, kalian beralasan bahwa kalian tidak punya kuota, sedangkan kuota kalian telah habis untuk hal-hal yang tidak penting. Next, lanjut yang kedua, tentukan suasana ruang untuk belajar. Tidak menutup kemungkinan bahwasanya ruang untuk belajar menjadi suatu hal yang penting dalam masa pandemi seperti ini. Sebagai pertimbangan untuk belajar yang lebih efektif, hal yang pertama yang perlu diperhatikan, pilih ruangan belajar yang tidak ada atau tidak menjadi satu dengan kamar tidur. Karena apa? Hal ini untuk mengurangi rasa malas kalian karena keinginan untuk rebahan. Siapkan tempat yang nyaman, tidak berisik, sehingga kalian dapat belajar efektif karena minim gangguan. Yang ketiga, anggap sekolah daring sebagai sekolah offline. Menganggap sekolah daring seperti sekolah offline atau luring, sehingga mengawali kegiatan belajar dengan rutinitas seperti saat sekolah offline biasa, dimulai dengan bangun pagi, mandi, dan sarapan. Siapkan buku atau peralatan belajar sesuai jadwal sekolah yang telah dibuat. Siapkan gadget, handphone, atau Android kalian, dan pastikan koneksi internet stabil. Jangan lupa catat materi dan tugas yang diberikan. Yang keempat, jangan nyambi. Belajar di rumah terkadang menimbulkan banyak distraksi yang kita buat sendiri. Hal itu karena kita belajar daring di rumah memang memiliki suasana yang lebih santai. Kalian bisa mengerjakan banyak hal dalam satu waktu. Jadi akan lebih baik tidak nyambi melakukan hal lainnya ketika sekolah daring. Sebagai contoh, hindari mencuri-curi waktu sambil menonton film, mengerjakan pekerjaan rumah yang lain. Agar apa? Agar konsentrasi kalian lebih menuju ke pembelajaran dan pembelajaran menjadi lebih efektif. Yang kelima, siapkan minum dan makanan ringan jika diperlukan. Sediakan air mineral dan makanan-makanan kecil untuk menemani belajar online kalian. Menyiapkan makanan dan minuman agar kamu tetap fokus dan tidak bolak-balik ke dapur di saat kalian kehausan ataupun yang lainnya. Usahakan sediakan air mineral dan buah-buahan, karena di masa pandemi seperti ini kalian harus tetap menjaga kesehatan dan harus tetap mengkonsumsi buah-buahan. Hindari mengkonsumsi makanan-makanan ringan yang tidak sehat, apalagi yang terlalu banyak mengandung MSG. Dan yang terakhir, selesai belajar online, buat ringkasan dan evaluasi belajar. Untuk apa? Hal ini untuk mengukur sejauh mana pemahaman kalian, skill baru apa yang sudah kalian dapat dan yang bisa kalian praktekkan. Hal apa yang seharusnya atau sekiranya belum tercukupi. Jika tahap evaluasi sudah dilakukan, jadikan itu sebagai catatan-catatan untuk menentukan
apa butuh tambahan kelas belajar online atau tidak agar kelas belajar online yang kalian ikuti tidak berakhir sia-sia dan kalian tidak mendapatkan ilmunya. Kegiatan belajar online dan offline tentunya sangat berbeda. Review materi pembelajaran pada saat selesai belajar online sangat diperlukan karena materi yang disampaikan saat belajar online pasti sulit dipahami. Karena itu, kalian harus meluangkan waktu dengan mereview dan belajar secara mandiri. Nah, itu tadi tips-tips yang bisa kalian lakukan saat menghadapi belajar secara pandemi. Karena apa? Karena di situasi seperti ini, kalian tidak mungkin belajar secara tatap muka. Maksimalkan belajar secara daring, tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan, tetap pakai masker, dan tetap di rumah saja. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemaparan wawasan wiyata Mandala serta pemaparan cara belajar efektif dan menyenangkan di masa pandemi. Semoga dapat menambah wawasan Anda semua dan menjadi senjata untuk menyikapi pembelajaran di masa pandemi yang akan kita laksanakan. Acara akan kita lanjutkan pada sesi 3 pukul 10:15. Terima kasih.